Cerita ini mengikuti perjalanan seorang protagonis yang tiba-tiba mendapatkan kemampuan luar biasa setelah sebuah ciuman yang misterius. Ini adalah cerita dari dunia hantu dan monster. Di sini manusia bisa membangkitkan bermacam-macam potensi kekuatan spesialnya dan mereka menyebutnya kebangkitan ras manusia. Di awal cerita ini mengisahkan protagonis kita. Dia awalnya adalah seorang Grandmaster yang terbunuh karena dicurangi saat pertarungan. Lalu jiwanya masuk ke tubuh laki-laki penjual buah tanpa bakat, yang juga terbunuh saat itu oleh preman pasar, dan saat terbangun dari tong sampah dia menyisir rambutnya. Namun yang berbeda sekarang dia hanya seorang manusia biasa tanpa bakat dan juga korban kejahatan, lalu dibuang di tong sampah. Dan dia adalah Lin. Saat tahu dirinya ada di tong sampah dan di tubuh yang berbeda, dia sungguh syok dan dia bersumpah akan mencari pembunuhnya dan membalaskan dendam. Setelah dia keluar dari tong sampah dan berjalan ke depan sebentar, Lin seperti mendengar sesuatu, yang ternyata ada seseorang yang sedang pipis di gang sempit. Tidak lama dia melihatnya tiba-tiba orang itu menoleh, dan anehnya kepala makhluk itu bisa berputar 360 derajat. Sontak Lin kaget, dan manusia anomali itu dengan cepat melesat dan menjulurkan lidahnya yang panjang ke arah Lin. Dan yang paling mengkhawatirkan makhluk itu membuka lebar-lebar mulutnya seperti alien. Bagaimana Lin tidak takut? Karena saat ini dia hanya manusia biasa tanpa kekuatan. Tapi pada saat Lin pasrah akan nasibnya, tiba-tiba ada sebuah gunting besar yang terbang dan langsung memotong dan membinasakan makhluk itu. Lin pun terkejut, sebenarnya apa yang sudah terjadi? Kenapa makhluk menyeramkan itu tiba-tiba lenyap begitu saja? Saat masih terpaku pada keterkejutannya, tanpa dia sadari ternyata di belakangnya berdiri sosok perempuan cantik membawa payung dan gunting besar. Dan Lin pun tersadar ternyata kakak-kakak cantik inilah yang sudah menolongnya. Lin pun langsung berterima kasih, lalu kakak cantik itu pun tertawa kecil sembari mendekat ke arah Lin, lalu bertanya kepada Lin, apakah wajahnya cantik? Lin pun sedikit terkejut dengan pertanyaannya dan berpikir sejenak, apakah gadis di dunia lain memang seantusias ini? Oh yes. Tapi kakak ini memang seksi. Tanpa berpikir lagi Lin pun menjawab kalau gadis itu memang sangat cantik dan seksi. Namun tidak lama kemudian ada yang aneh dengan gadis ini, wajahnya berubah menjadi menyeramkan. Lalu bertanya kembali, bagaimana sekarang? Apakah masih terlihat cantik? Wajah Lin pun langsung berubah pucat masam ketika melihat perubahan pada gadis cantik itu. Dia sungguh terkejut karena yang dia anggap jodoh dan pahlawannya ternyata juga seorang monster. Gadis itu pun semakin mendekati Lin dan seperti ingin mencicipi tubuh Lin. Namun di tengah-tengah ketakutannya, Lin tanpa sadar juga merasa keenakan karena ada dua melon besar mendarat di tubuhnya. Namun tidak lama Lin pun tersadar kalau saat ini bukan waktunya untuk memikirkan itu. Lin pun semakin bingung, dia harus menjawab apa. Karena jika salah menjawab kemungkinan Lin akan langsung dibunuh oleh monster itu. Gadis monster itu terus memaksa Lin untuk bicara. Jika tidak dia akan merobek mulut Lin dengan guntingnya. Lin pun semakin takut dan bingung harus berbuat apa. Namun di tengah kekalutannya tiba-tiba berbunyi notifikasi sistem yang berkata, host sedang dalam bahaya dan sistem ilahi berhasil terhubung. Dan waktu pun akan berhenti selama 5 detik. Sistem menyuruh Lin untuk memilih cara penyelamatan ekstrim dan di sini diperlihatkan ada 3 pilihan. Pertama, kabur. Tapi akan dikejar oleh monster wanita itu. Jika berhasil sistem akan memberikan hadiah yang membuat dirinya kuat 10 kali lipat. Pilihan kedua, berlutut dan memohon ampun. Namun monster itu pasti akan meminta hal lain kepadanya. Hadiah dari pilihan ini Lin akan mendapatkan visi kelas S. Dan pilihan terakhir, sistem menyuruh Lin untuk mencium wanita cantik, cukup cium saja. Dan hadiahnya pun tidak main-main. Dia akan mendapatkan kemampuan spiritual tingkat SSS. Dan sistem pun memberitahu waktu sudah habis dan menyuruh Lin untuk cepat menentukan opsi untuk penyelamatannya. Lalu Lin pun membuat keputusan untuk memilih pilihan terakhir dan tanpa ragu langsung mencium monster itu. Tidak disangka monster itu pun tidak melawan. Memang sedikit terkejut namun dia tidak memberontak dan menerimanya. Gadis monster ini bingung dan juga tidak tahu harus berbuat apa.
Dia seperti melayang, tidak bisa berpikir dengan jernih. Dan setelah beberapa menit melakukan itu, tiba-tiba wajah gadis itu pun berubah menjadi cantik lagi. Dengan wajah yang sedikit memerah karena malu, dengan nada pelan gadis itu berkata, jika dia sudah tidak suci lagi dan Lin harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Dan dengan wajah Pak bayinya, Lin pun meyakinkan gadis itu bahwa dia adalah lelaki sejati dan akan bertanggung jawab atas perbuatannya tadi. Dan gadis itu pun berbalik dan ingin pergi, sambil sedikit menoleh dia memperkenalkan dirinya. Masih menahan malu dan dengan nada lembut dan sedikit terbata-bata, dia menyebutkan jika namanya adalah Hong Ye. Lalu Lin pun masih dengan muka Pak bayinya menyebut nama Hong Ye, seakan seperti mengharap perhatiannya untuk kembali. Lalu Hong Ye pun menoleh dan berkata, dia pasti akan kembali lagi untuk menemui Lin. Lalu dia pun menghilang tanpa jejak dan pergi meninggalkan Lin. Tidak lama muncullah notifikasi sistem. Sistem memberikan selamat kepada Lin karena sudah menyelesaikan misi, dan dia mendapatkan kekuatan supernatural tingkat SSS secara acak. Kemudian sistem menyuruh Lin meneriakkan mantra undian untuk mendapatkan hadiahnya. Sesaat Lin pun merasa aneh dengan mantranya, karena terdengar sangat memalukan. Namun Lin pun bertekad dan berdiri tegak menunjuk langit dan meneriakkan mantranya dengan lantang. Lalu muncullah sosok besar di balik awan dan mengeluarkan petir besar yang langsung menyambar dan mengarah ke tubuh Lin. Lin pun merasa jika tubuhnya saat ini diselimuti dengan kekuatan yang luar biasa. Tidak jauh dari tempat Lin, orang-orang sedang berkumpul melihat dan merekam fenomena petir yang dibuat sistem saat itu. Dari kejauhan terlihat ada seorang wanita yang juga memperhatikan fenomena itu. Wanita itu pun terkejut melihat kebangkitan kekuatannya seperti kebangkitan seseorang dengan kelas S atau di atasnya. Tiba-tiba wanita itu pun teringat sesuatu jika tidak ada seseorang dengan peringkat itu di sini. Karena setahunnya CM ada satu orang laki-laki yang melampaui tingkatan itu, dan wanita itu pun langsung mengira jika yang bangkit saat ini adalah keturunan dari orang kuat itu. Setelah itu langit pun kembali seperti semula. Lalu Lin pun melihat tubuhnya diselimuti oleh kekuatan supranaturalnya. Sistem pun memberi selamat karena Lin sudah berhasil mendapatkan kemampuan kelas SSS Ciu. Sistem pun juga berkata, kalau Lin terlalu lemah, dan kemampuan ini cocok untuk dirinya. Karena kemampuan ini juga berfungsi untuk membuka bagian keterampilan Husu YG masih terkunci. Dan Lin pun semakin heran. Karena berdasarkan ingatan pada tubuh yang ditempatinya saat ini, batas kekuatan umum di dunia ini adalah level S. Namun saat ini dia sudah membangkitkan kekuatannya di level SSS. Lin pun semakin bersemangat dan mungkin saat ini hanya dirinya lah yang sudah mencapai level itu dan dia yakin akan menjadi bintang besar suatu saat nanti. Namun saat dia sedang terlena dan membayangkan kesuksesan dan banyak LC di sampingnya, tidak lama kemudian tiba-tiba sistem mengirimkan notifikasi lagi dan memberikan peringatan. Jika ada segerombolan hantu dan monster di sekitarnya, dan menyuruh Lin untuk segera evakuasi secepatnya. Lin pun langsung berlari menjauh untuk menghindari bencana itu. Setelah berlari cukup lama akhirnya dia sampai di depan rumahnya. Yang tidak dia sangka ternyata rumahnya cukup besar dan mewah. Namun Lin pun sedikit canggung, karena dia tidak pernah masuk apalagi memiliki rumah sebagus ini. Tapi dia mencoba untuk tenang dan bersikap biasa. Lalu saat dia membuka pintu dan masuk rumahnya, di dalam sudah ada adik perempuannya si R yang sedari tadi menunggu kepulangannya. Spontan Lin pun teringat jika dia juga punya adik perempuan yang kawai bernama Lin Si. Kemudian adik Lin pun terkejut melihat penampilan Lin yang penuh lebam di tubuhnya. Namun Lin langsung beralasan jika hari ini hujan lebat dia kurang hati-hati lalu terjatuh saat di jalan. Sier pun percaya dan menyuruh kakaknya untuk jangan ceroboh dan lebih berhati-hati. Lalu dia membuatkan sup jahe untuk Lin dan menyuruhnya untuk segera meminumnya selagi hangat. Lin pun berterima kasih kepada adiknya dan berpikir sungguh beruntung sekali punya adik yang baik dan dewasa. Kemudian dia mencoba melihat ingatan tubuh itu lebih dalam lagi dan menemukan jika Lin sebenarnya adalah anak yang diasuh dan diadopsi oleh keluarga Lin sejak kecil. Hingga dia menyandang marga Lin saat ini, namun orang tua asuhnya sudah lama meninggal. Dia ingat juga memiliki satu saudara lagi yaitu Lin Hua.
Jadi mereka tiga bersaudara diantaranya Lin Si, Lin Hua dan sang protagonis kita Lin Xiao. Kedua saudaranya ini sama-sama memiliki bakat luar biasa yang diberkahi oleh dewa. Namun hanya Lin sajalah satu-satunya yang tidak punya kemampuan atau bakat di keluarganya. Bahkan dia sering direndahkan dan dihina karena di dunia ini manusia tanpa bakat hanyalah seorang pecundang saja. 3 tahun lalu adiknya yang bernama Lin Hua terpilih dan masuk ke divisi khusus dengan nilai yang sempurna. Karena kesibukannya sampai dia tidak pernah pulang dan Lin pun harus merawat si Er sendiri. Lin pun juga teringat jika pemilih asli tubuhnya saat ini, berbeda dengan kedua adiknya, pemilik tubuh ini adalah seseorang yang keras dan tidak bisa merawat dirinya sendiri. Bahkan sering berbicara kasar kepada adiknya, sungguh orang yang tidak tahu cara bersyukur. Sudah kaya punya 2 adik cantik pula. Lalu di tengah galaunya tiba-tiba terdengar suara tendangan di pintu dan memanggilnya dengan keras, hingga Lin kaget. Lin pun mengusap mulutnya lalu melihat siapa yang berteriak-teriak memanggilnya dan membuatnya hampir mati tersedak. Setelah tahu, tidak lain dialah Chu Junyao. Dia adalah teman masa kecil Lin Xiao. Dia datang karena merasa dipermalukan oleh Lin di depan kelas, sebab Lin pagi tadi menyatakan cintanya kepada Chu Junyao di depan kelas sambil membawa pengeras suara. Oleh karena itu Chu Yao meminta sebuah penjelasan kepada Lin. Lalu Lin pun teringat jika pemilik tubuhnya memang menyatakan cinta kepada teman masa kecilnya itu, namun setelah itu dia terbunuh tidak jauh dari sekolahnya. Lalu Lin pun berpikir mungkin kedua hal ini saling berhubungan, kemudian mengesampingkannya dan menjawab pertanyaan Chu Yao dengan santainya. Jika dia tadi hanya bercanda dan tidak perlu menganggap serius, dan Lin juga berkata siapa juga yang mau dengan harimau gana sepertimu. Chu Yao pun terbakar emosi dan langsung melakukan tendangan angsa liar kepada Lin. Spontan Lin menghindar dengan gaya estetiknya. Namun yang terjadi malah Lin menunjukkan wajah mesum dan darah segar dari hidungnya melihat. Jelas perahu sutra bertuliskan stil yes dari bawah Chu Yao. Chun Yao pun menyadari dan langsung mendaratkan tubuhnya. Lalu Chu Yao pun semakin marah juga malu. Dia langsung menunjuk dan berkata jika Lin adalah laki-laki mesum karena sudah mengintipnya. Lalu Lin pun membela dirinya, jika itu bukan salahnya dan yang harusnya disalahkan adalah Chu Yao yang membuat dia melihat sesuatu yang tidak seharusnya. Chun Yao pun tidak ingin mendengar penjelasan apapun dari Lin. Dia semakin emosi dan ingin menghajar Lin. Lalu tiba-tiba Si Er pun berdiri di depan Lin dan menyuruh Chu Yao untuk menjauhi kakaknya. Lalu Chu Yao berhenti namun dia tetap akan menuntut penjelasan kepada Lin. Kemudian Chu Yao memanggil Lin dan memberitahukan jika di sekolahnya besok mengadakan ujian tes kebangkitan kemampuan spesial untuk masuk ke Akademi Changlan. Chu Yao pun juga bilang jika ingin lulus dan masuk di Akademi Changlan setidaknya mereka harus berada di tingkat kelas level C atau yang lebih tinggi dan Chu Yao sendiri sudah berada di kelas A. Chu Yao juga berkata dia akan segera dikirim ke Akademi Changlan dan pasti mempunyai masa depan yang cerah. Sedangkan Lin sama sekali tidak mempunyai bakat apalagi kebangkitan kekuatan. Chu Yao menyarankan Lin untuk sekolah di sekolah biasa saja, karena mustahil untuk Lin mengejar jejaknya. Tapi Lin yang sekarang berbeda. Lin mempunyai sistem di sampingnya dan bahkan membangkitkan kelas SSS yang bahkan tidak sembarang orang bisa melakukannya. Tiba-tiba bunyi notifikasi sistem menyala dan memberitahukan jika ada tugas baru yang harus dilakukan. Dan sistem memberikan pilihan ganda lagi. Ada 3 tugas sistem yang berbunyi. 1. Lin harus tetap menahan ketenangannya, tanpa menjawab. Jika berhasil hadiahnya adalah 2 poin kelincahan. Kedua, minta maaf pada Chu Yao, dan setuju dengannya. Hadiahnya 10 poin kekuatan. Dan ketiga, berbicara kepada Chu Yao. Bersumpah tidak akan mengakui kekuatannya. Hadiah tugas ini, 1 poin kekuatan. Kemudian setelah berpikir Lin melihat tugas nomor 2 memang menguntungkan. Namun dia tidak sudi dan menolak meminta maaf dan lebih memilih tugas nomor 3. Lalu Lin dengan percaya diri mengatakan, dia tidak akan mengakui Chu Yao dan dia juga akan masuk ke Akademi Changlan dengan kekuatannya sendiri. Setelah Lin selesai berbicara, sistem mengirimkan pesan, mengucapkan selamat kepada Lin karena sudah menyelesaikan tugas. Hadiah akan diterima,
1 poin kekuatan. Lalu kembali ke Chuyao. Chuyao pun hanya tersenyum dan merasa Lin hanya omong kosong dan bermimpi. Lin pun merasa tidak terima dan akan membuat Chuyao menyesal suatu saat nanti dan si Er pun menyemangati kakaknya itu. Lalu malam pun semakin larut. Setelah semua kegaduhan tadi selesai, Lin pun mencoba beristirahat dan tertidur. Tidak lama kemudian angin berhembus bersamaan dengan munculnya Hong Ye di samping Lin. Dia masih mencari Lin, karena Lin sudah mencuri ciuman pertamanya dan dia tidak akan melepaskan Lin. Setelah itu di pagi hari terlihat Lin sedang terburu-buru. Sambil menggigit rotinya, dia berlari menuju sekolahannya. Si Er pun tidak lupa menyemangati kakaknya itu. Dalam hati si Er pun juga tulus berharap kakaknya akan berhasil dan tidak membuatnya kecewa. Lin pun terus berlari meskipun ngos-ngosan. Namun Lin tidak berhenti. Lin juga berpikir, merasa jika tadi malam saat tidur dia seperti ditemani oleh Hong Ye. Namun seperti tidak menghiraukan, Lin terus berlari menuju sekolahnya. Setelah beberapa kilometer berlari, akhirnya Lin pun tiba di sekolahnya. Kemudian di sini juga terlihat Chuyao yang sedang mengikuti ujian dan dijaga ketat pengawalnya. Kemudian saat tiba, terlihat Lin berdesakan untuk menuju ke lokasi evaluasi. Lalu pada saat dia melewati siswa lain, tiba-tiba disemprot oleh siswa yang bernama Yan Yi. Yan Yi pun terkejut karena melihat Lin yang masih hidup. Yan Yi adalah seseorang yang sedari dulu menyukai Chuyao dan sekaligus otak dalam upaya pembunuhan Lin. Lin dan Yan Yi sudah bermusuhan sejak dulu. Sontak Lin mencurigai Yan Yi, yang mungkin membayar orang untuk membunuhnya. Lin pun bersumpah tidak akan melepaskannya. Kemudian ujian pun dimulai. Kemudian pengawas pun memanggil peserta pertama yang akan maju untuk menguji kekuatannya. Lalu orang itu pun maju dan meletakkan tangannya di bola sihir. Tidak lama keluarlah atribut penggorengan. Itu menunjukkan jika dia gagal dan ada di tingkat F. Lalu disusul oleh siswa-siswa lainnya dan kebanyakan semuanya gatot alias gagal total. Namun ada juga yang berhasil dan salah satunya adalah Yan Yi. Dia berada di level yang hampir sama dengan Chuyao yaitu di kelas A. Ciwi-ciwi pun bersorak dan terpesona melihatnya bahkan sebelum dia memulainya. Yan Yi sendiri membangkitkan kekuatan langka. Ya sebut saja kebangkitan hantu serigala. Cukup keren untuk seorang idola ciwi-ciwi di sekolahan itu. Kemudian Chun Yao pun juga sedikit terkejut karena Yan Yi bisa menembus hingga kelas A seperti dirinya. Kemudian tibalah MC kita Lin Sao dipanggil untuk menguji kebangkitannya. Dengan percaya diri Lin maju dan akan menunjukkan apa yang dia punya saat ini. Dan benar saja saat Lin akan maju banyak siswa-siswa di sekolahnya yang mengolok dan mengejek dirinya. Ada juga salah satu siswa yang bersumpah jika Lin bisa membangkitkan kekuatannya dia akan memakan kotoran anjing. Terlihat Yan Yi pun juga meremehkan Lin dan menyebutnya pecundang yang kurang akal. Namun di sini kita lihat protagonis kita yang lugu dan polos dengan percaya diri yang tinggi tidak sadar mengira mereka yang tertawa dan meneriakinya itu disebabkan oleh ketampanan dan karismanya yang kuat. Setelah itu dia tersadar jika kancing sangkarnya terbuka lalu diberbalik dan buru-buru menutupnya. Kemudian dengan sedikit merah di wajah namun tidak membuatnya goyah dan tetap fokus pada tujuannya untuk memperlihatkan kekuatannya. Lalu Lin pun memasang kuda-kuda seperti akan berubah dengan kata Hensim atau semacamnya. Lalu dia meletakkan tangannya di atas bola sihir. Lalu berbalik dan seperti biasa dia memasang wajah mesumnya dengan percaya diri tinggi akan mendapat kelas SSS yang luar biasa. Lalu tidak lama kemudian muncullah huruf FFF besar di atas kepalanya. Sontak yang lain pun tertawa dan semakin mengolok-olok Lin untuk turun dari tempat ujian. Lalu pengawas tiba-tiba bingung karena kekuatan Lin terbaca sistem uji, karena di situ tertulis FFF bukan hanya F. Lalu pengawas berkata jika kemampuan khusus tidak diketahui. Lin pun geram dan marah karena apa yang dia lakukan untuk sistem yang dia patuhi hingga dia hampir kehilangan nyawanya serasa percuma. Lin pun berpikir keras pasti ada sesuatu yang salah dengan sistemnya. Lalu tiba-tiba muncul tangan dari belakang Lin dan tidak lain tidak bukan dia adalah hantu seksi Hong Ye. Hong Ye pun memberi bantuan kepada Lin. Kemudian sesuatu terjadi. Kekuatan Lin pun bangkit terus meningkat pesat dan berpotensi ke level kelas S.
Pengawas pun terkejut melihat perubahan lonjakan kekuatan dari Lin, lalu Chun Yao pun sedikit tersenyum melihat Lin karena Lin benar-benar bisa lulus pada ujian ini, dan Yan Yi pun tetap tidak percaya jika Lin yang pecundang tanpa bakat itu bisa membangkitkan kekuatannya. Pengawas pun mengumumkan kelulusan untuk Lin. Lin pun bersorak gembira karena dia dinyatakan lulus dalam ujian ini. Meski nilainya FFF namun dia berpotensi untuk ke kelas S karena itu dia diluluskan. Lalu setelah semua ujian selesai para siswa yang lulus disuruh untuk beristirahat dahulu dan menunggu 10 menit untuk ujian kedua. Lin pun pergi ke tempat penyimpanannya dengan bayangan akan masa depan cerahnya kelak. Kemudian datanglah si idola ciwi-ciwi Yan Yi yang seperti biasa dengan nada merendahkan mengatakan jika sampah seperti apapun tetap sampah. Kemudian dia juga mengatakan jika Lin hanya bermimpi dan tidak akan berhasil pada ujian berikutnya. Namun Lin malah menggodanya dan bilang jika Yan Yi hanya cemburu karena potensinya lebih menarik daripada Yan Yi. Yan Yi sontak langsung marah dan memaki Lin dan menantangnya berduel. Kemudian sistem pun aktif kembali. Sistem meminta Lin untuk memilih tugas singkat. Pertama, Lin memasang muka tenang dan penuh keyakinan dan abaikan Yan Yi, hadiah 3 poin kelincahan. Kedua, penuhi permintaan Yan Yi, hadiah 3 poin kekuatan. Ketiga, hadapi Yan Yi, pecahkan dendam cinta sejati, hadiah ini 3 poin fisik. Yan Yi pun terus mengomel membanggakan keluarganya lalu Lin pun memilih tugas kedua dan langsung melayangkan tinjunya ke muka Yan Yi. Tugas pun selesai dan Lin mendapat 3 poin kekuatan. Yan Yi pun langsung terjatuh dan melihat Lin yang benar-benar berani memukulnya. Kemudian perkelahian itu pun dihentikan oleh Ciwi cantik yang berasal dari Akademi Changlan dan memberitahukan jika ujian kedua akan segera dimulai. Kemudian mereka pun berangkat melewati bukit menuju ke akademi. Mbak cantik pun juga memperkenalkan dirinya. Jika saat ini dialah penguji untuk siswa baru namanya Sutong, Lin pun seperti biasa tidak bisa terlewat jika ada barang bagus. Oh yes. Lalu tidak lama saat melewati terowongan, tiba-tiba banyak sekali kelelawar iblis yang keluar dan menyerang bis para siswa, hingga bis yang ditumpangi Lin pun terguling. Lin pun segera keluar melihat banyak sekali kelelawar iblis di atasnya. Sutong pun berdiri dan mengajak para siswa untuk melawan kelelawar iblis itu. Lin dan Yan Yi pun juga maju. Namun Yan Yi sepertinya masih menyimpan dendam pada Lin. Yan Yi melemparkan kelelawar hantu ke Lin lalu Lin pun menendang dan mengembalikannya kepada Yan Yi. Tidak lama kemudian pertarungan pun selesai. Mereka berhasil melawan kelelawar hantu itu. Yan Yi masih dengan percaya dirinya berkata jika dia baru saja pemanasan, tapi kelelawar itu sudah lenyap. Dan Lin pun tetap dengan tingkahnya, lalu tanah tiba-tiba bergetar. Tidak lama muncul rantai merah dari tanah yang menyergap Lin dan para siswa. Ternyata ini adalah sebuah jebakan. Kemudian muncullah iblis aneh menaiki motor. Iblis itu berhenti dan memilih salah satu siswa perempuan untuk dirinya. Namun seorang laki-laki meneriakinya untuk tidak mendekati pacarnya. Lalu iblis itu pun sepertinya marah. Lalu mendekati pria itu kemudian Sutong pun melesat untuk menyerang iblis itu dan hanya sekali serang Sutong pun terlempar dan ditangkap oleh Lin. Sambil berkata jika pahlawan akan datang dalam keadaan yang genting. Oh yes. Lalu sistem muncul memberinya 3 pilihan tugas. Pertama, bawa Sutong dan lari dari kejadian ini. Hadiah 2 poin kelincahan. Kedua, berlutut dan memohon kepada iblis Lingce untuk melepaskan yang lainnya. Hadiah 2 poin kekuatan. Ketiga, bunuh iblis Lingce dan selamatkan semuanya. Hadiah tugas ini pecahan teknologi alien untuk meningkatkan kekuatan. Seperti biasa dengan penuh percaya diri Lin memilih tugas ketiga yaitu membunuh iblis itu.